Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di bagian pertama kita akan mendiskusikan atau membincangkan terkait dengan indikator mutu dalam evaluasi media pembelajaran. Apa yang menjadi ciri utama media pembelajaran yang baik? Berdasarkan pengertian yang telah kita bahas sebelumnya, pengertian media pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya pada hakikat evaluasi media pembelajaran, ciri utama media pembelajaran yang baik adalah dapat kita rumuskan menjadi dua. Yang pertama yang memiliki relevansi dan yang kedua yang memiliki nilai tambah. Relevansi artinya memiliki keterkaitan, kesesuaian, dan nilai tambah artinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan media yang lain. Kemudian, apa yang dimaksud dengan relevansi media pembelajaran? Relevansi media pembelajaran pun terbagi dua, yaitu ada relevansi yang sifatnya internal dan ada yang relevansi sifatnya eksternal. Relevansi internal ini terkait dengan kesesuaian media pembelajaran tersebut dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Apa saja komponen pembelajaran lainnya? Yaitu ada dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Artinya ketika suatu media pembelajaran ini tentunya harus menuju pada tujuan pembelajaran secara umum dan secara khusus yang ingin dicapai dari penggunaan media tersebut. Yang kedua, materi pembelajaran yang dibawanya, sehingga materi apa yang ingin disampaikan oleh media pembelajaran tersebut, nah itulah yang kemudian diharapkan dapat disampaikan oleh media tersebut sesuai dengan karakteristik materinya. Apakah materi tersebut materi konseptual, materi prosedural, atau materi faktual, tentunya memiliki karakteristik, memiliki kecenderungan, dan itu relate dengan bagaimana media tersebut dikemas. Yang ketiga adalah dengan strategi pembelajaran. Tentunya strategi yang ingin dilakukannya seperti apa, maka dukungan medianya pun harus sesuai. Nah, relevansi internal ini dimaksudkan dengan hal-hal tersebut. Juga yang terakhir dengan komponen evaluasi pembelajaran. Bagaimana evaluasi nantinya akan dilaksanakan, maka media harus mendukung rencana atau rancangan evaluasi yang nanti akan dilakukan. Nah, dari 4 indikator ini, dari 4 komponen ini, kemudian semuanya harus media yang digunakan harus relate, harus relevan dengan kesemuanya. Dan ini yang disebut dengan relevansi internal. Sedangkan relevansi eksternal, yang pertama dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Tentunya setiap karakteristik peserta didik kan berbeda-beda. Jika Anda membuat poster untuk yang sasarannya adalah anak sekolah dasar, tentu akan berbeda ketika poster tersebut ditujukan untuk orang dewasa. Yang kedua, ketersediaan daya dukung. Media yang baik adalah media yang dapat digunakan dalam kondisi paling ideal, sehingga jika di suatu kondisi itu tidak memungkinkan, maka tidak jadi sebagai media yang baik. Berikutnya, nilai tambah. Mengapa suatu media yang baik harus memiliki nilai tambah? Artinya, suatu media pembelajaran yang baik harus memberikan suatu manfaat yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya, sehingga ketika digunakan media tersebut dapat memberikan suatu manfaat, suatu dampak yang tentunya positif. Nah, di antara beberapa dampak-dampak positif tersebut, di antara beberapa nilai tambah yang dapat muncul dari suatu media pembelajaran, berdasarkan fungsinya terdapat beberapa yang dapat kita identifikasi. Yang pertama, tentu media tersebut dapat memperjelas pesan pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang kedua, media yang baik dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Contohnya misalkan ketika ada objek yang terlalu besar sehingga tidak dapat dibawa ke dalam ruangan kelas, maka dengan media dapat kemudian
diperkecil. Ada benda atau ada peristiwa yang terlalu lama durasinya, namun kemudian bisa disampaikan secara lebih cepat ketika menggunakan media. Kemudian ada juga memunculkan gairah belajar. Nah, media yang baik memiliki nilai tambah, meningkatkan motivasi, meningkatkan hasrat, meningkatkan gairah pembelajaran dari peserta didik. Sehingga jangan sampai ketika media tersebut digunakan, malah yang terjadi adalah siswa atau peserta didik semakin tidak berminat untuk belajar. Seharusnya media yang baik justru memunculkan gairah dan memunculkan semangat dan motivasi peserta didik untuk terus belajar. Yang keempat, memungkinkan belajar mandiri. Nah, media yang baik tentunya sebagaimana sudah pernah disampaikan adalah berbeda dengan teaching aids, berbeda dengan alat peraga, beda dengan alat bantu mengajar. Ini memungkinkan proses belajar mandiri, sehingga jika media tersebut diakses secara mandiri oleh peserta didik, media tersebut kemudian dapat dipergunakan secara mandiri tanpa harus didampingi oleh guru. Dan yang terakhir, ini berdasarkan fungsinya, media dapat memberikan keseragaman persepsi dalam konteks pembelajaran yang diberikan. Sehingga walaupun orangnya terpisah-pisah, walaupun orangnya berbeda-beda, tidak sama, namun persepsi terhadap konten pembelajarannya, persepsi terhadap pesan pembelajarannya diharapkan dapat sama dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, dari dua indikator ini tentunya diharapkan Anda dapat melihat bahwa ini menjadi catatan penting untuk Anda, bahwa apapun medianya, bagaimanapun bentuknya, jika memiliki dua karakteristik ini, jika memiliki dua ciri ini, maka dapat disebut sebagai media yang baik. Apa dua ciri tersebut? Yaitu tadi, relevansi yang tinggi dan juga memiliki nilai tambah.